Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Di sini kita akan membahas informasi resmi terkait dengan cek persiapan PPG dalam jabatan 2024 bagi guru yang terdaftar di Dapodik. Ingat ya, saya khususkan bagi guru yang terdaftar di Dapodik. Kenapa? Karena guru yang terdaftar di Dapodik itulah nantinya yang bakal menjadi prioritas utama untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024. Jadi pastikan data Dapodiknya Bapak Ibu guru yang terhormat itu harus valid. Bapak Ibu harus melakukan pemutahiran data karena batas waktunya sampai tanggal 30 Juni. Di sini kita akan membahas sedikit terkait dengan cek persiapan PPG Daljab 2024 bagi guru yang terdaftar di Dapodik. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita to the point ke informasinya terkait dengan persiapan PPG dalam jabatan 2024 bagi guru yang terdaftar di Dapodik. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini ya kami informasikan langsung. Di sini ada info resmi Bapak Ibu terkait dengan persiapan PPG dalam jabatan untuk semua guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini ada 4 Bapak Ibu ya yang perlu dilakukan dalam pemutahiran data. Ini sudah dirangkum dalam 4 hal yang Bapak Ibu guru harus perhatikan sebelum tanggal 30 Juni 2024. Bapak Ibu harus sudah melakukan 4 hal ini. Kenapa? Karena ini menjadi bagian dari persiapan PPG dalam jabatan untuk semua guru yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi Bapak Ibu, yang perlu dilakukan dalam pemutahiran data yang pertama adalah verbal PTK. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah verbal PTK ya. Jadi verbal PTK Bapak Ibu dengan ya. Jadi yang pertama itu dilakukan dalam pemutahiran data atau menjadi persiapan PPG Daljab untuk semua guru di Dapodik. Yang pertama adalah verbal PTK dengan memastikan nama tanpa gelar, nik, tempat tanggal lahir, dan Bapak Ibu dibantu operator sekolah. Wajib Bapak Ibu untuk verbal PTK kalau misalkan ada kesalahan data wajib dibantu oleh operator sekolah. Tidak bisa guru yang bersangkutan saja, kecuali guru yang bersangkutan itu merangkap operator sekolah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu guru, yang kedua adalah riwayat pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA, S1. Nah, untuk riwayat pendidikan formal ini bisa diakses secara mandiri Bapak Ibu ya. Jadi bisa diakses secara mandiri atau juga bisa dibantu oleh operator sekolah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, riwayat karir guru dari pertama mengajar sampai saat ini. Ini yang penting sekali, riwayat karir guru. Misalkan Bapak Ibu pernah mengajar di sekolah A, kemudian saat sekarang ini Bapak Ibu mengajar di sekolah B, maka riwayat mengajar Bapak Ibu di sekolah A harus diinput di Dapodik sekolah B. Kenapa? Karena riwayat karir guru itu adalah rekam jejak Bapak Ibu mulai pertama mengajar sampai saat sekarang ini. Itu yang harus teman-teman pahami. Dan untuk pengisian riwayat karir guru dari pertama mengajar sampai saat ini, itu sebaiknya dibantu oleh operator sekolah. Seperti itu ya. Kemudian keempat, pastikan hanya aktif di satu sekolah induk Bapak Ibu ya. Jadi pastikan hanya aktif di satu sekolah induk. Nah, kita coba cek di sini Bapak Ibu ya. Kita coba cek informasinya ya terkait dengan informasi kali.
Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ini, segera lakukan pemutahiran data calon peserta pendidikan profesi guru PPG melalui aplikasi Dapodik. Batas waktu pemutahiran data adalah tanggal 30 Juni 2024. Ingat Bapak Ibu, batas waktu pemutahiran data itu adalah bulan ini, yaitu 30 Juni 2024. Saat ini antara lain satu, pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Pastikan ya. Persyaratannya WNI ya. Kok Partai Negara Indonesia memang WNA enggak boleh dong. Ini hanya untuk WNI. Cara membuktikannya NIK dong ya. Warga negara, sehat jasmani dan rohani, itu nanti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan ya, yang sekarang mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, belum mencapai batas usia pensiun. Pertanyaannya, kalau saya 58 boleh nggak? Boleh kan, belum pensiun. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, nanti ada surat keterangan bebas narkoba. Dan yang kedua, pastikan data Bapak Ibu guru di Dapodik sudah sesuai. Tadi kan ada tips, kalau belum sesuai, lapor ke operator, belum bisa lagi lapor ke BPKB. Jadi beberapa data yang perlu Bapak Ibu perhatikan, penulisan nama sesuai dengan KTP ijazah, penulisan nama tidak boleh dengan singkatan, penulisan nama tidak disertai dengan keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S.PD. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya. Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ijazah. Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2, maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKLBBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu administrasi pangkal, satu satmingkal induk. Jika terdaftar di dua satmingkal, maka harus tentukan salah satu. Misalnya Bapak mengajar di sekolah A, kepala sekolahnya di sekolah B, pilih salah satu. Nah, kenapa penting sih Bapak Ibu? Ini penting banget saya tegaskan, karena ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Hal kecil ini jangan terjadi pada Bapak Ibu, ini kan sepele. Bisa Bapak Ibu pastikan, kok saya nggak dipanggil, bla bla bla, padahal hal sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan dari sekarang. Lakukan juga update data Dapodik, baik pengkinian atau pembaruan data. Bapak Ibu guru bisa melakukan sendiri atau bisa juga dibantu tim operator sekolah kalau nggak bisa isi PKB-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu penting banget pesan saya kepada Bapak Ibu semua agar terpanggil dengan baik. Nah Bapak Ibu, kurang lebih 1 jam kita sudah ngopi sore ini, dan saat ini terima kasih kepada 3.000. Jadi saya setelah lelah seharian 1 jam ngomong ini, manfaatnya